besar yaitu Kagura. Link Sansin masih ada juga. Jawhead. Karina. Ya, ada Karina untuk bisa mengatasi Aulus dengan Pakito. Karena dia akan kebal ya untuk physical attack-nya. Miss. Ada damage yang masuk dan dia bisa nge-burst down. Cuman butuh waktu sih. Kalau kita lihat di match yang pertama tadi, butuh waktu untuk Karina. Dia bisa bersinarnya di tengah. Di tengah. Di mid, early-nya susah. Early-nya bakal ketekan, apalagi ini lawan Selena. Ada Selena, iya. terus juga Kagura tiba-tiba sembunyi dari rumput keluar. Attack. Yes. PR-nya pasti lawan Selena sih sekarang. Satu hero terakhir nih Onyx nih. Ih, penasaran. Horology is my craft. Diggy is my name. Wow. Diggy. Selamat datang Diggy yang sudah di-adjust. Bentar, God lanernya siapa? Kagura? Iya, tuh Cewek cewek. Kagura. Cewek Kagura. Cewek Kagura. Cewek Kagura, ada Diggy juga yang sudah kita tahu ini baru dapetin adjust. Aram botnya akan memberikan stack ya setiap kali kena ke hero tambah 2. Dan itu sakit loh. Waktu dia jadi telur kasih 1, ya kan? Waktu dia jadi Diggy, dia kasih 2 kalau hit ke ini. Dan tiap kali ada tambahan stack itu, nambah damage 1%. Maksimal 60. Dia bisa Diggy bisa jadi plus 160%. Plus 160% di saat dia udah jadi burung lagi. Jadi burung lagi. Oh, enggak dong. Kalau misal dia dapetin 1 nih ya, ke hero dapat 2 stack kan. Ya. Maksimal 60. Kalau mati potong 50%. Tapi kalau kondisi dia lagi jadi telur pakai skill 1 dapetin 1 stack lagi. Ya intinya pokoknya adalah damage dari Diggy ini bakal sakit. Cuman pengen tahu aja nih Diggy-nya bakal masuk ke mid laner mana nih? Mid laner atau roamer? Ini nih waktu ya nih. Kita akan melihat di mana masing-masing pos dari hero-nya dan benar ada Diggy di area mid. Buset. Samo yang menggunakan Wow. Ini menarik banget sih dengan kedatangannya Samo HT ngebuat semuanya berubah. Dari tim RRQ Hoshi pun kayak ya udah mereka harus bisa ngepress dengan ada Valence yang mengganggu terus. Mencoba untuk menggalakin balik nih karena Keyboy kalau dikasih space atau dikasih kesempatan untuk ngepress RRQ Hoshi, RRQ yang bakal kewalahan. Tapi counternya adalah RRQ, mereka mau galakin duluan. Yap, dan San sudah balik lagi menuju ke posnya yang telah ia tinggalkan cukup lama. Ada jungler yang udah dia isi kembali di atas. Antara Karina juga Esmeralda bekerja sama untuk bisa mengganggu pergerakan dari Pakito yang digunakan oleh Boots. Tapi cewek di area God lane harus menghadapi 2 orang pula. Ada Jawhead dan juga Beatrix. Ulala. Dan dari Onyx serta RRQ Hoshi mereka saling galak-menggalak. Reverse time dikeluarkan. Clay di area mid lane kayak untungnya dia masih bisa kasih damage dari jauh. Gak harus pakai badannya dan menjaga jarak. Bahaya banget sih Diggy di area mid lane. Flame shot lagi. Flame shot ya, sini akan menjadi full damage buat Diggy ya. Dan kalau kita tahu nanti dia akan menjadi pelindung juga buat teman-teman yang lain. Semisal ada Yami dengan Falling Star Moon-nya ya udah. Ngasih aja untuk time journey-nya. Cuman memang bisa dimakan ya oleh Esmeralda sendiri. Itu darah putihnya sih. Boleh-boleh tuh. Oke. Bisa dan ada first blood yang berhasil didapatkan lewat pergerakan dari Samo HT. Sansnya masih level 4, masih berputar-putar dengan charge yang dia gunakan, movement speednya bertambah. Dia pergi dari area tersebut. Oh, first blood yang manis dari tim RRQ Hoshi, tapi Onyx mereka nggak berhenti di situ mencoba untuk melawan mendapatkan Clay yang ada di area tengah berusaha untuk kabur, belum mendapat level 4 sedikit lagi. Dan dengan datangnya Valence Mode, Onyx Esports nggak akan bisa melanjutkan mengejar Clay. Tapi Boots mencari kesempatan lini belakang Valence dalam bahaya. Deep Gojek, Boots-nya masih bisa selamat begitu pula dengan Valence yang darahnya tinggal setetes. Waduh, Valence-nya selamat. Tadi sebelumnya ada Clay juga yang selamat. Ada 2 pemain RRQ yang mendadak selamat. Di mana gempura yang dilakukan oleh pemain Onyx udah sangat kuat loh. Ya, mereka gerak terus. Dan ini pressure-nya udah berasa dari tim RRQ sih. Cuma eksekusi dari Onyx Esports belum berhasil. Belum ada eksekusinya tapi di hadapan Boots dan juga Yami. 2 orang yang sangat keras dan datanglah Ether. Dipegal Boots-nya di area top lane. Damage yang sangat besar menuju ke area Boots. Tapi di ke arah kanan kiri. Boots hanya buying time aja karena RRQ sih. Mereka udah siap dari sisi kanan dan juga kirinya. Udah dikandangin. Waduh. Boots-nya dihajar oleh 2 orang sekaligus, berhasil diamankan. Lalu Samo HT tadi udah pergi ke bagian atas, tapi ditinggalin lagi karena Boots-nya udah respawn kembali. Belum terlalu lama. Keyboy-nya di area mid ada garukan yang diberikan. Namun untuk Clay harus pulang kembali ke arah base-nya. Nge-regen lagi SP yang dimiliki, tapi di bagian bawah ada pergerakan juga yang dilakukan.
oleh Suns yang berujung cewek lah yang mendapatkan poin killnya. Oh, ini manis banget sih. Jadi keduanya saling berhadapan satu sama lain. Apalagi di sini Onyx Esports berhasil untuk men-shutdown Skylar yang menjadi sebuah damage dealer dari RRQ Hoshi. Semakin diberi waktu lagi untuk farming di area bawahnya cewek. Clock of Destiny udah dikantongin. Ya, udah mulai nyicil ya ke item-item damage nantinya bagi cewek sendiri. Tapi fokusnya kita ini untuk di top lane sih. Karena menurutku boostnya cukup ke pressure dengan kehadiran dan dia. Rame ataupun sering tadi ya. Kayaknya ada pergerakan di bagian atas yang menyamperin langsung ke arah Boots. Boots masih level 5, ketinggalan dari Yami. Yami udah level 6, Sunsnya udah level 7. Sedikit lagi bisa mencapai level 12. Ada beberapa level lagi yang harus dia kejar. Tapi Keyboy udah mulai menampakkan wujudnya. Samo HT, time bomb-nya udah dikeluarkan. Reverse time-nya sejauh ini belum ada. Tapi dengan lompatan dari Yami mereka malah membalikkan keadaan. 4 orang yang dimiliki oleh Onyx pun langsung mundur teratur, tidak mau memberikan perlawanan. Yap, tarik ulur yang sangat baik tapi masih maju ke area depan. Ejector ke area Suns dan Reverse time dikeluarkan. Time Journey. Samo HT gak bisa untuk selamat lagi dan Onyx Esports kehilangan Samo HT. Sedangkan RRQ HSD, Ether menjadi korbannya. Waduh, Ethernya yang didapetin karena Kaguranya om. Betul, ada Kagura dengan magic damage-nya. Gak bisa ditahan sama sekali juga. Cuman ini masih unda-undi untuk kedua-duanya ya. Karena dari Onyx Esports mereka mengandalkan banget dengan kemunculan Keyboy yang memang bisa mengatur ritme permainan Onyx dari awal. Ya, dan ketika udah gak ada time journey, RRQ Hoshi makin berani lagi. Oke, ini adalah kunci atau Q untuk RRQ Hoshi ngelawan balik lagi. Maju ke area depan, menuju ke area Keyboy. Keyboy berhasil selamat dari pengejaran tim RRQ Hoshi. Gak ada inisiasi yang bisa di follow up oleh RRQ. Sementara Onyx mencoba untuk melakukan counter attack. Ada abyssal error yang di pop up, tapi itu hanya untuk menakut-nakuti saja RRQ Hoshi. Dan Onyx Esports bermain sabar. Sabar banget mainnya kedua tim ini karena barusan juga dari Suns tidak mau ya melanjutkan. Dia hanya memberikan sedikit pukulan aja lalu dia pergi lagi dengan menggunakan charge dari area tersebut. Ethernya cross untuk melakukan farmingan. Dia masuk ke dalam area yang dimiliki oleh Onyx. Ada keuntungan yang didapatkan oleh Ether. Sama-sama masih mengejar ketertinggalan level di mana Suns sekarang masih memimpin dengan level 9. Yap, udah ngedapetin level 9 cepat banget dan Suns bahkan udah 10. Ini waktunya Suns untuk bersinar. Ether dikejar-kejar, diudak-udak. Dan the power of Axe membuat Ether berdarah kicir. Langsung kabur dari situ ya. Walaupun levelnya masih level 10 tuh. 2 level lagi menuju Palu yang bersinar. Dan bahkan dia sudah unggul 2 level atas Ether loh. Ini Suns cepet banget juga untuk melakukan farmingan. Apalagi ini Aulus. Oh, Volley Starmoon dikeluarkan mencoba untuk melawan defense di area top lane. Suns dan Spuds sudah cukup puas dengan mendapatkan 1 turret di area top lane. Bermain objektif, gak mau melawan peperangan yang tidak ada artinya. Yap. Ini tempo permainannya juga dari tadi sangat-sangat lambat sekali. Tapi habis Laronya connect, ada reverse time juga udah dikeluarkan. Yami pun selamat, di mana Yami harus mengeluarkan 1 purify yang dia miliki. Yap, tapi dengan 1 purify dia bisa melawan setup lagi. Volley Starmoon gak mengenai siapapun. Onyx Esports dan juga RRQ Hoshi mulai ke setup war-nya. Maju ke arah depan, Boots yang memberikan damage yang sangat besar sama HT. Time Journey di pop up, tapi dia udah gak bisa bertahan lagi. Ether dalam bahaya, posisinya terbuka bebas. Balance dari belakang, sedangkan dari RRQ Hoshi, Skylar belum bisa memberikan damage yang maksimal dari arah belakang. Tapi tengok, Boots-nya tumbang sama HT tumbang, ditukarkan dengan Yami dan Ether. Yap, ada sama-sama kehilangan 2 player di dalam timnya. Namun untuk kali ini Onyx jauh lebih bisa ya dibilang untung lah. Karena tadi ada objektif juga yang udah dia ambil ya Om ya. Ngedapetinnya juga Ether. Ya Ether, dan lihat dari item untuk Samo HT yang catat talisman mengincar untuk extra cooldown bagi bomnya sendiri. Dan Ethernya masih dengan Thunder Belt, belum ada item yang kedua. Oke. Suns sudah ada Windtalker, ada War Axe. Bakal menuju ke Berserker Fury. Waduh, dan itu bagus banget bagaimana tadi ada sebuah pergerakan yang dilakukan yang cateringnya begitu menyakitkan. Namun untuk kali ini Violence sedikit lagi ada flame shot ditembakkan tapi masih bisa dibadannya juga oleh Ether. Masih bisa selamat pergerakan dari satu pemain RRQ Hoshi. Berarti ada satu otot di bagian atas ditukar lagi dengan objektif yang ada di bagian pertengahan tadi. Masih untung juga ke arah RRQ Om ya. Bener, dan lihat bagaimana dari Keyboy di sini sudah mulai ya untuk memberikan damage-nya dengan abyssal arrow-nya tadi. Hit secara terus-menerus. Wow, Suns udah level 12. Ini adalah level yang paling ditakutin sama Aulus. Iya, selain daripada itu Aulusnya unggul level, unggul atribut. Dan
Lihat, dia level 12, yang lain 99, 10, 88. Unggul atribut, unggul duit, unggul HP juga. Ya, item udah pasti juga itulah ya. Oke, reverse time-nya. Habis Alaro connect langsung ke arah jauh head, mulai masuk ke bagian depan. Giboy-nya sedikit menggaruk lalu kembali lagi, tidak mau terlalu dalam. Tidak. Bahaya banget ini buat keduanya dan Onyx Esports. Mereka sudah menemukan RRQC melakukan pergerakan ke area mereka. Abyssal Arrow di pop up. Mencoba untuk menahan semuanya karena ini adalah waktu di mana mereka akan memperebutkan Lord yang pertama. Ay, mak sakit banget itu tadi ya. Payungnya nyenggol doang. Nyenggol doang loh, itu belum ada Yin yang overturn yang dikeluarkan. Ya bayangkan ada reverse time. Di dalam reverse time itu ada Umbrella, ada payungnya Kagura. Sekali kena di sana udah otomatis kena ultimate dari Kagura. Waduh, Tapi ada Undying Fury-nya loh Bude. Langsung dikeluarin begitu aja, bahkan untuk kali ini time journey di bagian belakang ada flame shot juga. Tapi Yaminya langsung didapatkan begitu aja dengan sangat cepat. Ada dua player dari Arkeos yang kali ini menjadi korban. Giboy-nya mencoba langsung mengejar ke bagian depan. Bahkan untuk kali ini ada satu korban tambahan lagi yang berhasil langsung diamankan. Namun Selena berhasil dibalaskan juga oleh Skylar. Skylar begitu indah permainannya. Wow, Sans mengamuk dari depan satu. Hanya satu aja yang tumbang dari Onyx Esports, sedangkan RRQ mereka jalan begitu banyak. Sans, dia begitu bersemangat di area mid lane, berusaha untuk mendapatkan satu turret di area tengah, tapi dengan satu minion aja kayaknya nggak akan cukup. Undying Fury sudah di pop up dan sekarang gak cuma turret aja yang menjadi sasaran bagi Onyx Esports, tapi itu buffnya kayak cuma sedetik aja udah hilang. Tep. 3 kali hit ya, hilang The semuanya. power of Axe kalau udah aktif memang powernya kemana-mana. Ya lihat dari jangan dari itemnya, untuk player squad play Livin by Mandiri, Sans memimpin dengan sangat-sangat jauh sekali dan 3 orang dari Onyx Esports ada di sana. Masalahnya Sans dalam keadaan genting aja, dia dari sisi farming masih sangat kuat. Itu Dia itu yang kita ingat dari dulu kan. Udah dari dapat level 15 nih. Iya. Udah mentok nih level jadi. Udah tinggal nabrak nih mereka. Beda 4 level loh dari Aether loh. Gila sih. Ih, galak Wah. banget. Ini gebukannya bakal semena-mena banget sih terhadap pemain-pemain dari Arkeos karena sekarang mereka punya Lordnya di bagian bawah. Di tengah ada 2 hero yang udah langsung aja standby. Namun untuk kali ini langsung ada dengan Mortal langsung ditembak pin begitu aja, hilang sudah Lordnya Bude. Yes, ini Lord yang pertama sehingga RRQ nggak akan terlalu kesulitan untuk melakukan defense di area bawahnya. Di area tengah dibersihin clearing minion RRQ begitu cepat sehingga Onyx Esports harus mencari momentum lagi kalau mereka mau ngedapetin inhibitor milik RRQ Hoshi. Dan sedangkan dari damage yang diberikan, cewek rupanya gede banget ya. Yes, karena dikombinasikan tadi, kombinasi antara Digi dengan Semi Umbrella. Iya. Reverse time, Semi Umbrella dilepasin. Tengah-tengah belum dikarpetin ada yang Fury. Wah, ini Undying Fury lagi tuh. Yami coba lihat kena efek Aduh. slow. Dan bahkan ke jarak sejauh ini bisa aja habis Laronya tadi connect. Dan juga Yin yang overturnnya langsung connect ke arah satu pemain Arkeos yaitu Clay. Itu Clay masih ada Black Shoes, gak sempet buat pakai. Gak sempat. nggak, itu bleng hilang, Langsung hilang. bleng. Wow, oke. Oke. Ya karena secara level dia kalah 3 dibandingkan dengan si cewek. Oke. Time journey juga udah dikeluarkan untuk kali ini dan mereka pun masih bisa selamat. Reverse time-nya harus menarik Yami ke bagian belakang, didorong lagi oleh Bud, dikeroyok habis-habisan 2 lawan 1. Tapi Yami dengan cara yang cukup tebal, dia masih bisa bertahan mencoba untuk mengejar langsung ke arah satu orang yaitu Giboy. Namun double kill bisa didapatkan juga oleh Skylar. Mereka dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Skylarnya mulai menggabung. Looking for Mania, bisakah Samuel dikejar dihabisin, tapi Clay-nya langsung ingin mendapatkan lebih. Tidak selamat sudah Bude. Yes, ganas banget mendadak ada Hoshi bisa memenangkan war-nya. 3 member dari Onyx Esports harus down. Di area tengah damage yang besar rupanya juga udah dikeluarkan oleh Skylar. Mereka mencoba untuk mencari momen pula di saat Onyx Esports mereka lengah menduduki area milik RRQ, satu persatu ditangkap dan Lord yang kedua berhasil diamankan oleh RRQ. Walling Star mau di pop up, Boots mencoba untuk kabur saja karena ini nggak mungkin banget mereka harus berperang di titik ini. RRQ akan menunggu Lord untuk membantu mereka mendobrak inhibitor milik Onyx Esports. Oke, kereset semuanya tadi hanya dengan satu momen saja. Triple kill dari Skylar. Ngedapetin semuanya, ngedapetin Lord yang kedua juga dan bahkan sekarang memberikan pressure untuk RRQ untuk Onyx Esports. Untuk Onyx. Lagi dan lagi ya, Skylar menjadi pembalik keadaan untuk Onyx
Harus dihilangkan memang sosok dari Beatrix-nya apabila dari Onyx ingin mendapatkan kemenangan di Lane of Dawn kali ini. Karena Yami yang bebas sih dari tadi. Wah ini Yaminya juga seorang Gila. diri, ngusirnya 3 orang loh. 3 orang diusir mau ngeluarin time journey, ntar ada lagi sebuah absorb damage yang bisa aja langsung mendapatkan sebuah SP tambahan dari Esmeralda-nya Bude. Yes, mencoba untuk ngegusah semua pemain dari RQHOC. Onyx bertahan, Lordnya nggak bisa membantu RQHOC untuk mendobrak inhibitor di area mid lane. Tapi setidaknya ada 2 turret di tier yang kedua yang hilang. Sementara di area atas Onyx Esports tuh nggak kesentuh loh. Masih berdiri teguh di tier pertama dan yang juga kedua. Kokoh masih di area top lane ya. 1 outer turretnya, 1 inner turretnya enggak kecolek sama sekali. Belum ada pergerakan bagian atas tapi 1 itemnya dari tiap player. Ini dia Om. Yes, dari Sun sudah full item sih kalau kita tahu. Tapi Aether juga sudah mulai menuju ke item defense berikutnya. Skylar pastinya menjadi pusat perhatian kita karena tadi mendapatkan triple kill-nya dengan item full damage. Duh, full damage sih badan udah makanya sakit banget dari Skylar. Dan jangan lupa juga untuk kalian nih ya yang lapar, langsung aja pesen pakai GrabFood. Udah ada lagi kode diskonnya dilompatin. Nah ini Furia di depan yang berbeda juga udah langsung dikeluarkan. Tapi di provoke sementara itu untuk Burst-nya langsung mengeluarkan flicker. Jin yang overturn yang gak kena karena siapapun. Bahkan untuk kali ini Aethernya masih bisa kabur ke bagian belakang. Tapi Sun-nya masih berusaha untuk langsung mengejar ke bagian depan. Tapi di tempat lain ada Pakito yang menjadi korban dari perbuatan Clay. Dan Keyboy sedikit lagi HP tersisa. Masih bisa selamat begitu pula dengan Aether. Belum ada korban jiwa tambahan, hanya Boot saja yang hilang. Dan Onyx Esports mereka memainkan sangat baik. Tadi Sun sempat pakai Winter Truncheon, ya nggak sih? Sempet. Di tengah-tengah terus dia ganti ke Immortality. Yes, yang jadi korban akhirnya si Boots kan. Iya. Yang dikejar. Karena dia survive. Dan menurut tadi dari Onyx Esports mereka terlalu cepat untuk berusaha mendapatkan si Yami ya tadi yang top lane ya. Karena begitu dibuka, dibalikin langsung. 3 orang pemain-pemain dari RQHOC posisinya jauh lebih dekat di top tadi. Dikejar balas kejar. Kejar balas kejar. Ya, ketika teman-temannya udah siap, Yaminya langsung buka pakai Falling Star Moon, di counter inisiasi dan sekarang ini Lord yang ketiga, tapi masih menit yang ke-5 belum Lord level 3 sih. Ya, masih Lord level yang kedua juga masih bisa ditangani ya. Bagi Onyx Esports, tapi mereka sudah mulai harus berhati-hati karena levelnya udah on par sekarang, udah sama. Dan bahkan untuk fun fact kita sampai dengan game yang ke-6 sekarang, ini masih konsisten dengan penggunaan 1 hero saja yaitu Beatrix. Ya, fun fact by Grab ini memang kayak kita udah bahas, wow masih belum ada yang nge-ban hero Beatrix. Karena melihat dari early-nya mungkin yang nggak terlalu unggul, tapi bisa dilihat ini harus mulai diperhatikan kalau Skylar pakai Beatrix sangat berbeda. Lord berhasil dapatkan luar RQHOC maju ke area depan di open. Time journey di pop up tapi sangat begitu low maju ke area depan. The power of us bisa menumbangkan dari pemain RQHOC. Suns masih bisa bertahan dengan immortality yang dia miliki, tapi RQHOC tidak bisa bertahan dengan Aether yang tumbang. Ceweknya juga hilang, hanya 1 untuk 1 pertukarannya. Wow. Cukup lama tadi dari Suns yang bertahan di dalam area pertempuran tersebut. Walaupun untuk sekarang RQHOC punya Lord sebagai daya dobrak mereka lagi untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang kedua ini. Tapi mereka kekurangan 1 player hanya, dan 1 player tersebut adalah Aether. Aether benar. Gak ada junglernya, jadi source damage untuk bersih-bersih. Cuman di sini 1 adalah power dari RQHOC Esmeralda-nya. Yami yang sangat kuat banget dengan extra shield-nya. Seakan-akan pemain-pemain dari Onyx mereka susah banget untuk bisa menumbangkan 1 hero ini, Esmeralda. Karena terlepas daripada Esmeralda, di bagian belakangnya mereka masih ada Clay dan juga Skylar. Loh, nih hero-hero belakang kayak begini nih yang harus mereka antisipasi karena Yaminya udah fix bakal ngeganggu banget di area depan, dilompatin Falling Star Moon. Ada 1 lagi yang hancur dan Lordnya pun udah langsung menghilang dengan cukup cepat. Iya, slot level 2 belum ngedapetin level yang ketiga, jadi Onyx Esports masih bisa nge-defense hal itu. Mungkin Lord selanjutnya akan sangat berpengaruh ya, di mana menit 18. Tapi RQHOC setelah mendapatkan map control yang sangat baik, mereka nggak akan mau ngelepasin itu, berusaha sekuat tenaga ngedobrak 1 inhibitor lagi di area bottom lane, maju ke area depan dengan Falling Star Moon. Yami menjadi inisiator yang sangat baik dari RQHOC yang sangat menakutkan, tapi dari segi Onyx Esports-nya mereka nggak panik, mereka santuy aja, malah bisa saling jual beli serangan. Damage apa itu? Damage Skylar. Wow.
Damage yang sangat mematikan barusan langsung kita lihat, tapi untuk sekarang ada konsel langsung diaktifkan itu aja Undying Fury mencoba untuk memberikan damage dan juga langsung memperlihatkan lagi bagaimana pergerakan pemain dari Arkeosis, dan sekarang pertempuran yang kembali terjadi di area dari besar yang dimiliki oleh pemain dari Onyx Esports. Kagurannya berhasil mundur ke bagian belakang, tidak ada yang tumbang sejauh ini dari kedua tim yang melakukan fight. Skylar, damage-nya begitu besar. Onyx Esports satu persatu harus merasakannya dan low semua. Tadi maju ke area depan, Iya. ada Skylar di situ. Ya, Skylar dengan snipernya. Jadi udah full item plus tambahan terakhir dia adalah Athena Shield. Mungkin Immortalnya lagi muter juga. Sama HT di sini ternyata full defense ya. Ada Guardian Helm yang di buy. Ada Immortality juga. Oke. Jadi menurutku di sini ya dari Onyx Esports mereka minusnya adalah mereka susah buat bisa nge-clear lane-nya kalau mereka gak ada Suns. Jadi hanya mengandalkan Suns yang harus menjaga 3 lane nantinya. Waduh. Dan cewek mungkin yang di tengah. Suka tenaga untuk nge-clearing minion. Dan Sans, Immortalnya pecah, sekarang ganti ke Winter Truncheon lagi. Dan Lord yang evolve, Lord Wah. level 3. Ini yang dinantikan oleh kedua tim. Ya sama harus berhati-hati juga sih, dia nggak boleh sendirian, dia harus melihat temennya ada di mana karena di bottom lane-nya tuh lagi duel loh, 1v1 tuh. Tuh Pak Kito sama Esmeralda ya udah lah ya. Sampai besok ya. Ini 2027 mungkin baru selesainya itu ya orang berdua ya kalau tim fight ya. Kalau fight berdua kayak begitu. 5 tahun lagi berarti ya? Bisa jadi, Bude. Bisa jadi. Ya karena itu sekali sentuhan lagi pecah tuh. Base turret bawah. Makanya dijagain ataupun mau dipaksakan juga oleh Esmeralda, dan sepertinya kayaknya dipaksain deh, tapi tidak. Kayaknya Esmeraldanya akan memutar ke bagian belakang, tapi Undying Fury udah langsung dikeluarkan, Violence-nya bersembunyi dalam rumputan. Ada Power of cewek. langsung dikeluarkan juga, Aether-nya tertarik dengan R1 reverse time bomb juga tadi, habis Laro juga udah mulai connect, sedikit lagi epitesa dari cewek, tapi Yapi-nya berhasil langsung didapatkan. Ini menjadi kesempatan untuk Onyx Esports bisa menyamakan grup ataupun mendapatkan kesempatan bisa memenangkan pertempuran di game yang kedua. Wow, tanpa adanya Esmeralda, Onyx Esports akan semakin kuat lagi. Mereka masih berlima, stick 5 player dan Arkeosis. Mereka masih ngotot untuk nge-contest ataupun nge-bait dari segi Lord yang mengganggu pemain dari Onyx Esports. Tapi begitu low, Violence dalam bahaya. Undying Fury dikeluarkan, the power of Axe memecahkan immortality yang dimiliki oleh Violence. Begitu pula dengan nyawanya. Tapi dari Arkeosis mereka masih bertahan lagi. Oh, Mencoba untuk kabur, Skylar kena, Sans mengejar dengan totalitas tanpa batas. Onyx Esports gak mau berhenti. Wow, itulah yang terjadi. Winter Truncheon di permata pun tidak bisa menyelamatkan. Bagaimana keadaan dirinya terhadap Onyx Esports yang langsung menyerang pertahanan dari Arkeosis, Bude. Itu kayak udah yuk sekalian aja. Nggak usah Lord, nggak usah mentingin siapa-siapa. Ini udah satu-satu diilangin. Wah, Yami. Yami flag shot-nya hampir aja bisa mendapatkan karena Yami, tapi Yami masih punya kesempatan pulang. Ini di Arkeosis, kesempatan terakhir bisa mempertahankan langsung, tapi Clay-nya mencoba untuk ngebayang tapi sedikit ke belakang. Dia mencoba untuk berlari-lari, sedikit lagi FP-nya tersisa, namun kemenangan hadir untuk Onyx Esports dengan 2-0 sekaligus. Wow. Tim Onyx menyapu Arkeosis, memecahkan win streak dari Arkeosis dengan kemenangan 2-0. 2-0. Tipis sih, dan di game yang kedua tadi menurutku Arkeosis mereka punya chance yang besar untuk bisa mendapatkan game itu. Tapi satu, Apa? Yami keculik. Ya. Yami yang kita tahu harus ada di garis depan, harus bisa ngambil semua damage dari Onyx. Baru teman-teman yang lain nge-follow up. Ya. Nge-follow up. Dan tadi Yami